Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Jadi kita akan bahas pergerakan dari Bitcoin dan Ethereum di hari Minggu yang cenderung low volatile. Jadi saya juga ingin coba sampaikan bagaimana proyeksinya untuk closing di minggu ini untuk Bitcoin dan Ethereum. Jadi sebelumnya saya ingin infokan sama teman-teman bahwa kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join secara free. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya, sudah saya sertakan di sana. Jadi memang untuk benefitnya saya lebih sering untuk update di sana dan juga untuk altcoin yang menarik biasanya saya juga update gitu. Sekarang saya lagi ada eksperimen ya, saya cuma watchlist 3 altcoin ya, maksimal saya watchlist 3 yang saya akan tradingkan secara intensif ya. Jadi saya akan mengikuti pergerakan dari 3 altcoin tersebut, saya masih coba random pick ya, atau memilih-milih mana yang terbaik. Jadi saya coba eksperimen untuk fokus kepada 3 altcoin, bagaimana pergerakannya selama 1 bulan. Jadi saya memang nggak banyak fokus kepada altcoin yang lainnya, saya cuma fokus sama 3, dan ketika ada potensi di 3 altcoin tersebut, saya akan tradingkan di sana. 3 altcoinnya di sektor yang berbeda pastinya ya. Jadi pergerakannya biar nggak terlalu sama juga. Kurang lebih seperti itu, Anda bisa juga follow untuk journey saya nanti apakah berhasil atau tidak itu di Discord community ya. Oke, langsung aja kita akan bahas untuk pergerakannya dari Bitcoin dan Ethereum. Untuk Bitcoin yang pertama, kita akan coba lihat dari potensi untuk close di weekly ya. Kemarin sudah saya info di Discord waktu subuh ya kalau nggak salah, dini hari. Saya melihat bahwa ada potensi memang Bitcoin ya di hari-hari low volatile seperti Minggu dan Sabtu ya. Dia sudah bermain di bawah 62.000 dan ini for the first time ya dia bermain di bawah area sana. Kita lihat major support 62.000. Pertama kali dia bermain di sana, dan apabila kita memang weekly-nya harus close di bawah 62.000 akan membuka kemungkinan bahwa kita mungkin akan terkoreksi lebih dalam lagi. Kenapa? Kita belum pernah ya close di bawah 62.000 untuk yang pertama kalinya. Bahkan kita sempat retest di 56.000, kita close-nya langsung naik reject di 63.000. Tapi saya juga nggak tahu kenapa di minggu ini kita lihat dia bermain di bawah 62.000. Dan saya nggak bilang itu agak susah ya untuk kita close di atas sana. Memang ada potensi untuk harga dipompa naik ke atas ya. Karena daily-nya juga menunjukkan ada tanda-tanda pelemahan momentum dari seller juga, tapi kita juga nggak bisa menjamin karena memang hari Minggu juga cenderung low volatile. Kita lihat hari Sabtu kemarin untuk volumenya juga sudah kecil kan ya, volumenya kecil nggak sebesar dari hari-hari sebelumnya, hari weekdays. Jadi agak susah memang kita kalau untuk pumping di saat volumenya nggak begitu besar. Kita lihat Bitcoin kemarin dia rebound dari area bottomnya itu hari Jumat ya, tepat hari Jumat ketika FOMC. Setelah news dia pumping, setelah itu kita lihat hari Sabtu Minggunya cenderung low volatile dan juga nggak banyak pergerakan. Jadi kita juga ekspektasi mungkin kalau dia naik juga dia cuma retest di 62.000 aja, nggak bisa lebih gitu ya. Hanya supaya closing dari weekly-nya juga lumayan bagus gitu, nggak buruk-buruk amat seperti ini. Karena ini merupakan satu candlestick bearish juga untuk weekly-nya. Jadi kalau memang kita harus closing-nya dengan posisi seperti ini, saya bukan menebar fear, ada potensi kita mungkin akan terkoreksi lebih dalam gitu. Mungkin kita retest lagi di bottom 56, setelah itu kita naik lagi seperti itu. Itu juga mungkin terjadi, atau memang skenario terburuk kita harus retest secara pelan-pelan ke 51.000. Jadi ada 2 skenario yang teman-teman bisa persiapkan kalau kita close di bawah 62.000. Itu sisi fear-nya ya. Saya ingin coba mendeliver informasi ini secara objektif mungkin, seobjektif mungkin. Lalu ada sisi positifnya, kita lihat ya. Teman-teman bisa coba pantau ya. Ini merupakan area low, ini merupakan area high dari satu candlestick mingguan di bulan Maret kemarin. Dan kita sudah bermain-main di sana itu selama 8 minggu atau 56 hari. Jadi ini merupakan satu proses koreksi, yes ya. Dan yang positif dari sini yang ingin coba saya tunjukkan sama teman-teman, kita koreksinya itu turunnya perlahan ya, korektif. Dan syarat dari bull run itu masih bisa ongoing, yaitu kita turunnya korektif ya. Kita nggak boleh turun itu secara impulsif juga.
Ini kenaikan impulsif, tapi kita turunnya juga impulsif ke bawah bahkan ke 786%, misal Fibonacci seperti itu. Jadi kalau turunnya impulsif itu tandanya momentumnya sudah nggak begitu kuat dan malah ada distribusi di sana. Tapi kalau turunnya korektif seperti sekarang ini, hal yang baik itu apa? Kita bisa manfaatkan sebenarnya untuk buy on weakness. Kenapa? Karena setiap kali seller itu mencoba untuk masuk, kita lihat selalu ada buyer yang siap untuk membeli ya. Selalu ada ekor-ekor di bawah untuk closingnya. Ekor. Dan bahkan di minggu kemarin kita juga melihat ekor. Meskipun di minggu ini kita nggak melihat ekor, tapi saya bisa kategorikan itu sebagai satu korektifnya saja, penurunannya. Jadi setelah dia selesai untuk koreksi, mungkin sideways, setelah itu dia boom naik lagi ke atas gitu. Dan jangan lupakan satu pattern yang saya suka, yaitu pattern cup ya. Jadi ini merupakan satu penurunannya korektif, setelah itu dia akan sideways selama beberapa saat, mungkin dia turunnya semakin perlahan, setelah itu dia kembali lagi menanjak ke atas. Jadi memang ini satu pattern yang sering sekali terjadi di market ya, yaitu pattern cup, adanya distribusi, setelah itu adanya reakumulasi, baru dia akan kembali pumping ke atas. Jadi itu sisi positifnya. Sisi negatifnya saya sudah infokan sama teman-teman, kita ada peluang untuk retest lagi di 56 sampai 51.000 kalau kita close di bawah 62.000. Jadi itu aja ya untuk yang bisa saya sampaikan dari Bitcoin, skenario terbaik dan terburuknya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri bagaimana teman-teman harus bertindak di market yang seperti ini. Memang di market yang momen-momen seperti ini yang boring itu ya, pergerakannya nggak terlalu besar untuk range-nya, biasanya para investor maupun trader itu cukup pusing ya dibuatnya, karena nggak banyak juga untuk spread atau jarak yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Untuk trader juga susah, untuk investor pun kita juga cukup pusing karena banyak orang yang cukup depresi di momen-momen sideways ini. Padahal aset mereka ya juga nggak kemana-mana gitu ya, tapi mereka cukup pusing, bahkan mereka memutuskan untuk out di market gitu. Ini juga terlihat di coin market cap-nya ya. Dari pergerakan dari fear and greed-nya kita lihat dia sudah masuk ke area normal. Padahal secara harga price action-nya kita lihat nggak kemana-mana kan, cuma sideways aja. Bahkan ini cuma membentuk apa sih, kayak ya teman-teman mau bilang ini falling wedge juga boleh, atau koreksinya korektif juga boleh, apapun itu. Tapi di market menyimpulkan bahwa kita sudah bearish parah gitu ya. Bahkan fear and greed-nya yang kemarin itu menjadi super tamak, sekarang menjadi netral lagi. Bayangkan kalau memang kita harus dipaksa untuk turun lagi sampai ke 51.000, market pasti akan berubah menjadi fear, dan semua orang yang tadinya percaya market itu bullish, tiba-tiba dia menjadi bearish dan skeptis terhadap Bitcoin dan kawan-kawan seperti itu. Itu yang mungkin akan terjadi, dan mungkin memang big player harus membuat market itu fear ya, supaya mereka bisa dapat liquidity lagi di market seperti itu ya. Jadi pergerakannya sudah saya sampaikan semua dari weekly dan daily closing-nya, dan logika di balik itu sudah saya sampaikan. Lalu untuk pergerakan Ethereum ini lebih membosankan lagi ya. Ethereum itu belum bisa breakout di atas 3280, dan dia tidak juga jebol dari bawah area 3000. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini untuk daily-nya, sebenarnya ini ada potensi ya kita memang bermain lagi di bawah area 3000. 3000 itu akan menjadi area resisten kita tampaknya, karena ini ada bearish engulfing di sini, dan ada possibility memang kita akan retest dulu ke area 2700 untuk saat ini. Jadi persiapkan diri Anda. Untuk Ethereum juga ada possible untuk koreksi dulu ke bawah. Jadi ya buat Anda seorang trader di altcoin sih harusnya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena memang di hari Jumat kemarin penurunannya ini cukup impulsif ya. Saya kemarin ada tandai satu box di sini. Saya kira dia bisa breakout ke atas, tapi malah ada satu candlestick engulfing yang cukup besar di sana. Jadi meninggalkan gap, dan proses kenaikannya cuma cenderung korektif, ini membentuk flag. Jadi harusnya di hari Senin nanti dia bisa breakdown lagi ke bawah sih kalau saya lihat. Kecuali dia bisa menginvalidasi dengan breakout lagi ke atas. Itu sih yang bisa saya lihat dari pergerakan Ethereum di daily time frame ya. Kalau di weekly time frame sih, sebentar ya saya coba cek. Weekly-nya ini bukan satu tanda yang cukup baik ya.
for the first time juga dia close di bawah area 3000. Ini membuka peluang dia untuk terkoreksi lebih dalam lagi, minimal ke 2700 untuk Ethereum. Dari itu aja. Maksimalnya di mana? Untuk maksimalnya saya melihat ini ada area flipping ya, support resisten di sini. Ini teman-teman bisa jadikan area target juga di sekitar 2500. Jadi maksimal untuk Ethereum akan bisa koreksi lagi ke 2500 sebelum dia melanjutkan pumping lagi ke atas ya. Karena memang kita harus bisa dapati ada area higher low-nya ya. Higher high, higher low, higher high, higher low. Semenjak itu kita belum melihat untuk higher low-nya. Nah, mungkin ini bisa menjadi area higher low yang baru sebelum dia pumping lagi naik ke atas. Seperti itu. Jadi secara bigger picture atau gambaran besarnya memang kita harus koreksi dulu. Tapi koreksi sampai mana kita masih belum tahu untuk bottoming-nya. Jadi itu aja ya untuk Ethereum, pergerakannya juga sudah saya bahas dan potensial koreksinya sampai mana juga sudah saya jabarkan di sini. Lalu untuk dominance Bitcoin sih saya melihat ada possibility juga masih akan naik juga ya. Jadi ini bisa untuk menekan dari altcoin dan kawan-kawannya. Ethereum dan kawan-kawan juga bisa masih kena dampak tekanan dari kenaikan dari dominance Bitcoin-nya. Kalau yang terakhir dari total 3 sih saya melihat ada possibility ke 664 dulu ya, sebelum dia drop lagi ke bawah mungkin. Ada possibility memang dia naik dulu ke 664 miliar dolar. Setelah itu mungkin dia akan membentuk double top, baru drop ke bawah. Itu yang bisa saya lihat karena di sini ada area Ada area unfill order ya, atau breakaway gap ya. Di sana ada gap ya, ketika dia drop ada jarak yang perlu diisi. Mungkin tidak sampai 664 ya, dia cuma retest dulu di area gapnya sekitar 660 miliar dolar, baru dia akan drop. Jadi proses kenaikan yang terjadi teman-teman bisa coba manfaatkan untuk trading short term, jangka pendek. Setelah itu kita exit dulu dari market. Untuk batasan resikonya ada di dolar ini sekitar 634. Teman-teman bisa perhatikan kalau dia close di bawah 640 miliar dolar itu juga bukan satu indikasi yang cukup baik untuk saat ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman ya dalam mengambil keputusan untuk trading di market Bitcoin dan juga altcoin-nya. Thank you semua. Dan see you on next video.